Preview. Halo semua, selamat datang di Ratio, bincang-bincang informasi. Perkenalkan, namaku Reni Susanti. Nah, di episode perdana kita kali ini, kita bakalan ngebahas nih tentang salah satu produk unik, yaitu variasi minuman baru berbahan kopi ciptaan dari salah seorang barista muda yang berasal dari Medan. Nah guys, barista ini bisa dibilang nih sangat kreatif. Kenapa? Karena dia sering banget nih bereksperimen dalam pembuatan variasi minuman baru, terutama yang berbahan dasar kopi. Nah, selain pembahasan produk, kita juga bakalan nih ngebahas tentang manfaat-manfaat kopi untuk tubuh, jenis-jenis kopi yang populer yang berasal dari Indonesia, dan juga tanggapan narasumber terhadap orang-orang yang suka nih sama kopi dan perkembangan dunia kopi yang ada di Indonesia. Tapi sebelum aku panggilkan narasumbernya, tonton video cuplikan satu ini dulu. Check it out! Nah guys, itu tadi sedikit cuplikan dari produk yang bakal kita bahas kali ini. Daripada lama-lama, langsung saja nih kita panggilkan narasumbernya. Ini dia, Valen. Selamat siang. Oke, silakan duduk. Ternyata narasumber kita kali ini masih muda ya. Valen bisa perkenalkan diri untuk teman-teman yang ada di rumah? Ya, perkenalkan, nama saya Valen, saya berusia 17 tahun, saya dari sekolah SMK Cerdas Murni. Udah itu saja. Oh, berarti seumuran nih. Manggilnya apa nih ya biar lebih enak, manggil Mas Valen kah atau Abang atau Pak Valen aja? Ya, panggil aja biasa gitu, entah nama atau Abang. Valen aja, oke ya. Valen aja kita panggilnya kan. Nah Valen, bisa lah ya kan kita bertanya-tanya sedikit mengenai informasi produk ciptaan kamu nih kan, menggali sedikit, sharing-sharing juga nih buat teman-teman yang ada di rumah ya kan? Iya tentu. Oke. Nah Valen, gimana sih awal mula atau pertama kali kamu ngebuat atau ngeciptain Sangerberry ini? Oke. Awal mulanya saya menciptakan kopi berry, saya pertama kali bereksperimen bagaimana kopi dicampurkan dengan sampel sirup gitu. Jadi setelah saya bereksperimen ternyata cocok untuk lidah si konsumen gitu. Jadi setelah cocok itu baru saya kalibrasi lagi, dan setelah saya kalibrasi baru kita sajikan sama konsumen dan diseduh dia, dan akhirnya rasa itu pas. Oh, berarti untuk waktu menciptakan itu untuk jangka lama ya kan? Iya. Butuh waktu yang panjang gitu kan. Nah, terus apa sih inspirasi kamu ketika kamu memikirkan ingin nih ngebuat Sangerberry ini? Ya, inspirasi saya itu di dalam hati. Saya itu berpikiran bahwa hasilnya ini bakal buruk gitu. Ternyata setelah dicoba dan hasilnya sangat bagus. Berarti udah negatif thinking dari awal. Iya gitu. Jadi, tapi gimana nih untuk hasilnya? Hasilnya Ternyata, ya baik. Oh gitu. ternyata di luar ekspektasi Iya. gitu ya kan. Nah terus kan produk ini unik nih. Kalau boleh tahu apa nih unik dan bedanya produk ini dengan minuman-minuman berbahan dasar kopi lainnya? Iya. Uniknya itu kita memiliki 3 warna. Di bawah ada susu, di tengah ada sampel sirup, dan di atasnya ada kopi. Dan untuk perbedaan dengan kopi yang lain, beda hanya di rasa. Oh, di rasa. Di kopi ini rasa itu perpaduan antara kopi dengan sampel sirup berry itu. Oke,
kapan nih awal kamu menciptakan kopi berry ini gitu? Awal mulanya sekitar 2-3 bulan yang lalu. Oh, 2-3 berarti baru-baru aja gitu Iya. kan. Nah, ketika kamu ngebuat ini nih, kan sebelum kamu pasarkan untuk konsumen, ya tentu pasti ada teman-teman nih yang ikut merasakan gitu. Iya. Nah, teman-teman ini gimana nih? Memberi kritikan kan tentunya. Nah, kalau boleh tahu nih, contoh kritikan itu seperti apa gitu? Contohnya seperti setelah saya membuat kopi berry ini, ya teman saya itu bilang ke saya, ini kopi ini kurang aftertaste-nya. Dia itu after taste-nya itu tidak dapat. Oh, Setelah saya lihat-lihat dan saya cicipi, memang after taste itu tidak dapat gitu. iya. Jadi saya kalibrasikan semua dan hasilnya jadi. Oh, itu aftertaste seperti apa yang nggak dapat yang ada di dalam kopi ini? After taste-nya itu seperti kalau untuk kopi Sanggar ini, kopi berry, dia itu bodinya tidak dapat, baru itu keasamannya tidak dapat. Yang dapat itu hanya rasa pahit, terus hardnya dapat, aromanya juga. Itu aromanya lain dengan aroma kopi gitu. Oh, berarti karena dicampurkan Iya. berry ini jadi aroma kopinya hilang. Iya. Jadi gimana nih solusinya agar Sanggar Berry ini tetap bisa dikonsumsi dengan adanya kritikan tadi gitu? Apakah kamu udahlah nggak usah lah gitu kan masih banyak kurangnya, atau kamu gini nih ngerubah lagi untuk gimana supaya Sanggar Berry ini tetap dipasarkan? Jadi Ya, apa yang kamu lakukan gitu? Itu kembali lagi yang tadi, setelah saya membuat itu kan ada dapat kritikan yang tidak enak gitu. Jadi ya mau gimana pun harus kita ambil kritikan yang tidak enaknya itu. Iya. Jadi setelah itu saya kalibrasikan baru dan hasilnya seperti ini. Oke, berarti diterima ya kan masukan Iya. biarpun sepahit apapun dan diubah untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah ada perbedaan omset antara sebelum dan sesudah adanya Sanggar Berry ini kamu taruh gitu ke daftar menu? Ya sebenarnya sih ada, tapi ya tidak banyak terlalu gitu. Tidak terlalu drastis naiknya. Iya. Mungkin karena pencinta kopi sekarang itu kayak lebih suka nih sama kopi-kopi yang sudah enak di lidah dan masih takut gitu mencoba Ya. rasa baru gitu. Apalagi kan zaman sekarang nih sudah ada kopi sasetan ya. Iya. Jadi orang lebih mudah, lebih ya udahlah lebih memilih yang praktis daripada yang kopi-kopi yang seperti ini gitu. Nah, Valen, kalau misalnya nih teman-teman di rumah pengen ngerasain gimana sih rasa atau uniknya dari kopi berry ini, mereka nih harus kemana? Jadi buat teman-teman yang ingin merasakan kopi berry, kalian bisa datang ke alamat Jalan Rahayu, Pasar 6 Tembung, di sebelah Gang Kenari 5. Oh, di sebelah gang gitu. Iya. Nah, gimana nih kalau boleh tahu sharing-sharing juga ke teman-teman di rumah nih, bahan-bahan serta cara pembuatan dari Sanggar Berry ini. Oke. Bahan-bahannya ada kopi, susu, baru sampel sirup. Udah, itu saja bahan-bahannya gitu. Oh, berarti cuma 3 itu. Iya. Praktis ya, juga gampang ditemukan gitu di warung-warung terdekat. Oke, selanjutnya cara pembuatannya gimana? Cara pembuatannya, pertama kali kita ambil 13 gram biji kopi, baru kita masukkan ke grinder. Setelah kita masukkan ke grinder, Voltafilter kita taruh di grinder itu, dan kopi itu akan jatuh ke Voltafilter. Baru kita tamping. Setelah kita tamping, kita masukkan Voltafilter itu ke mesin espresso. Oke. Setelah itu kita sediakan gelas, ada piring kecil. Iya. Nah, setelah itu kita tuang 20 ml susu. Kental manis, ya. Ya. Setelah itu kita tuang setengah loci kecil Oke. sampel sirup. Oke. Baru Sampel kita sirup berry. Iya. Oke. Baru kita Masukkan letakkan kopi ke tadi. mesin espresso. Oke. Berarti termasuk mudah nih kan dalam pembuatan ini. Iya. Nah, oke. Beralih dari pembahasan produk. Kalau boleh tahu nih, apa sih
manfaat kopi untuk tubuh kita gini? Oke. Manfaat kopi untuk tubuh itu bisa membakar lemak. Oke. Setelah itu menurunkan resiko kolesterol. Baru bisa mempelancar jaringan otak. Baru bisa menghambat atau mencegah resiko penyakit kanker hati. Oke. Berarti kopi ini ada juga selain rasanya enak juga ada manfaat-manfaat. Iya. Tapi kita juga nggak boleh nih ya kan terlalu sering juga terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi kopi ini. Ya, Nah, karena di kopi itu terdapat yang namanya kafein. oke. Terlalu banyak mengkonsumsi kafein pun tidak baik. Nah, terus apa sih pendapat kamu atau tanggapan kamu nih terhadap orang-orang nih yang menyukai kopi nih? Ya, pendapat saya sih fine-fine aja. Mengapa? Karena si pencinta kopi ini dia tahu mana kopi yang baik dan mana kopi yang tidak baik bagi tubuh. Mengapa? Karena kopi yang baik untuk tubuh itu merupakan kopi yang berasal langsung dari biji dan langsung kita seduh. Dan kopi yang tidak baik untuk tubuh itu seperti kopi saset yang ada di warung-warung. Oke, berarti pecinta kopi juga tahu lah ya kan seberapa yang boleh dikonsumsi untuk tubuh gitu. Iya, dan terus bagi orang yang pencinta kopi itu dia beda dengan orang yang suka kopi. Karena orang yang suka kopi itu jarang tahu mana rasa kopi yang pahit dan mana kopi yang rasanya asam. Oke, segitu aja. Nah guys, itu tadi hasil bincang-bincang kita kali ini dengan narasumber ini. Nah, buat kalian nih guys yang penasaran nih tentang Sangerberry ini atau tentang kopi-kopi yang lain nih, kalian bisa nih cek langsung IG mereka yaitu @watjana_cafe atau kalian juga bisa nih guys datang langsung ke cafe mereka yang ada di Jalan Rahayu Pasar 6 Tembung. Nah guys, itu tadi segitu aja nih bincang-bincang kita kali ini. Aku Reni Susanti dan Saya Valen. pamit undur diri. See you.